Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martinus Ruratu dengan NIM 227111033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau AI. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi yang pertama, masuk dalam fondasi ilmu kecerdasan buatan. Itu yang pertama, ilmu komputer. Ilmu komputer adalah fondasi dasar untuk mengembangkan teknologi AI. Ilmu komputer mencakup konsep-konsep seperti algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman. Yang kedua, matematika. Matematika memainkan peran penting dalam mengembangkan AI. Konsep-konsep matematika seperti aljabar linear, kalkulus, dan probabilitas digunakan dalam pengembangan algoritma dan model AI. Yang ketiga, statistika. Statistika digunakan dalam AI untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Konsep-konsep statistika seperti regresi, klasifikasi, dan clustering digunakan dalam pengembangan model AI. Terus yang keempat, psikologi kognitif. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Pengetahuan tentang psikologi kognitif dapat membantu dalam pengembangan model AI yang lebih mirip dengan manusia. Terus fondasi ilmu kecerdasan buatan yang kelima yaitu filsafat. Filsafat memainkan peran penting dalam memahami implikasi etis dan moral dari pengembangan AI. Filsafat dapat membantu memahami pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu kecerdasan, apa itu kesadaran. Terus yang keenam, ilmu saraf. Ilmu saraf mempelajari struktur dan fungsi otak manusia. Pengetahuan tentang ilmu saraf dapat membantu dalam pengembangan model AI yang lebih mirip dengan otak manusia. Terus yang ketujuh, machine learning. Machine learning adalah subbidang AI yang mempelajari bagaimana mesin dapat belajar dari data. Machine learning menggunakan konsep-konsep seperti supervised learning, assisted learning, dan reinforcement learning. Dengan memahami fondasi-fondasi tersebut, kita dapat mengembangkan teknologi AI yang lebih canggih dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Terus yang berikut, jaringan semantik. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan semantik. Dan di sini saya menjelaskan bahwa jaringan semantik itu adalah cara AI atau manusia menyimpan dan menghubungkan pengetahuan dalam bentuk node atau konsep dan link atau hubungan antar konsep. Di sini ada contoh kasus yaitu di sini kata burung. Jadi berdasarkan jawaban mahasiswa, kita dapat memetakan jaringan semantik untuk kata burung sebagai berikut. Yaitu kata burung di sini, burung memiliki ciri-ciri yaitu bersayap, bisa terbang, bertelur, dan berkaki dua. Terus burung juga memiliki sifat yaitu dibagi menjadi dua, berkicau dan tidak berkicau. Terus burung juga memiliki makanan yaitu biji-bijian, buah-buahan, dan daging. Dari semantik jaringan ini, kita dapat melihat bahwa mahasiswa lebih memiliki pemahaman yang baik tentang ciri-ciri umum burung seperti bersayap, bisa terbang, bertelur, dan berkaki dua. Mereka juga memahami bahwa burung memiliki sifat yang berbeda-beda seperti kemampuan berkicau dan memiliki makanan yang berbeda-beda seperti biji-bijian, buah-buahan, dan daging. Terus yang berikut, teknik inferensi. Teknik inferensi ini di penjelasannya ada dua yaitu formative reasoning dan backward reasoning. Pertama-tama kita masuk dalam kaidah reasoning. Kaidah atau rules. Jadi kaidah atau rules itu jika A1 maka B1 sama atau dengan biasa. Jika A2 maka P2 sama dengan batu biasa. Nah, di sini maksudnya adalah
A1 itu sama dengan suhu tubuh lebih besar dari 38 derajat Celcius. Sedangkan A2 itu sama dengan batuk, A3 sama dengan pilek, A4 sama dengan batuk yang terus menerus terutama di malam hari. Terus A5 nafas berbunyi. Terus yang berikut P1 itu keterangannya sama dengan demam biasa. Terus P2 sama dengan batuk biasa, P3 sama dengan influenza atau infeksi virus. Terus P4 sama dengan batuk rejan. Terus yang terakhir P5 sama dengan infeksi saluran nafas. Jadi kaidah atau rulesnya yaitu rules yang pertama, jika A1 atau suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, maka itu dinyatakan demam biasa atau P1. Terus rules yang kedua, jika A2 atau batuk, maka itu dinyatakan sebagai batuk biasa atau P2. Terus R3 jika P1 atau demam biasa dan P2 atau batuk biasa atau A3 sama dengan pilek, maka itu dinyatakan sebagai P3 atau infeksi virus. Terus R4 jika P3 atau infeksi virus dan A4 atau batuk yang terus menerus terutama di malam hari, maka batuk itu dinyatakan sebagai batuk rejan atau P4. Terus R5 jika P3 atau infeksi virus dan A5 sama dengan nafas berbunyi, maka itu dinyatakan sebagai P5 atau infeksi saluran nafas. Terus yang berikut termasuk dalam fakta dari user seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu A1 itu sama dengan demam, A2 sama dengan batuk, dan A4 sama dengan batuk terus menerus di malam hari. Terus kita masuk dalam format reasoning atau penalaran maju. Itu kita mulai dari definisi. Yaitu kita harus mulai dari fakta, terus kita ikuti aturannya, terus selanjutnya sampai ke kesimpulan akhir. Terus kita masuk di langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, A1 benar maka kita harus pakai R1 dan kita harus simpulkan P1 atau demam biasa. Terus yang kedua, A2 benar maka kita harus pakai R2, kita harus simpulkan P2 atau batuk biasa. Terus yang ketiga P1 dan P2 benar maka kita harus pakai R3, maka kita harus simpulkan P3 atau infeksi virus tersebut. Terus langkah yang keempat, P3 dan A4 benar maka kita harus pakai R4, maka kita harus simpulkan P4 atau batuk rejan tersebut. Terus kita masuk dalam backward reasoning atau penalaran mundur. Itu kita mulai dari definisinya, yaitu kita mulai dari kemungkinan kesimpulan, terus kita harus cek apakah fakta mendukung, terus selanjutnya telusuri balik ke fakta tersebut. Terus kita masuk di bagian backward reasoning atau penalaran mundur. Di bagian langkah-langkahnya, yang pertama biasanya kita ingin tahu apakah P4 atau batuk rejan itu benar. Terus yang kedua syarat P4, terus P3 dan A4. A4 sudah benar maka kita harus cek P3. Jika P3 kita butuh P1 dan P2 atau A3. A3 tidak diketahui, jadi kita harus mengecek kembali P1 dan P2. Terus langkah yang keempat, A1 itu benar maka kita harus lanjut P1. Begitu juga langkah kelima, A2 benar maka kita harus lanjut P2. Terus yang langkah keenam, maka P3 itu lanjut P harus benar, dan begitu pula selanjutnya P4 itu harus benar. Dan kesimpulan akhir batuk rejan sama dengan P4. Terus kesimpulan dari penjelasan tentang kecerdasan buatan hari ini, itu yang pertama fondasi AI, gabungan dari matematika, komputer, psikologi, dan bahasa. Terus yang kedua jaringan semantik, yaitu seperti peta konsep, menghubungkan pengetahuan, formel reasoning,
yaitu dari fakta, selanjutnya aturan, dan terakhir kesimpulan. Terus yang terakhir backward reasoning, itu kita mulai dari dugaan, kita harus telusuri aturannya, dan terakhir kita cocokkan dengan fakta tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang kecerdasan buatan dari AI. Sekian dan terima kasih.